Oke, mungkin sudah bisa dimulai ya, udah bisa nyambung ke YouTube. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia untuk Sobat Permira. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Permira dengan tema Studi Komparasi Ragam Desa dari Berbagai Negara sebagai bentuk kegiatan pertama dari rangkaian acara Menara Mengabdi untuk Nusantara. Semoga kita semua pada malam hari ini berada dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rara Godwin, saya sedang menempuh pendidikan S1 spesialis di Universitas Transportasi di Rusia. Dan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya akan memandu jalannya webinar ini. Dan untuk itu, kami mohon kepada para peserta untuk mendukung kelancaran dan kondusifnya acara ini, agar para peserta dapat mengaktifkan mode mute atau mematikan mikrofonnya dan tidak menginterupsi selama ada pembicara yang sedang menyampaikan materi. Jikalau memiliki pertanyaan, dipersilahkan menggunakan simbol hands up yang nantinya akan kami beri waktu untuk menyampaikan pertanyaannya atau bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, seperti yang kita tahu nih, hingga saat ini penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia sudah mencapai sampai hari ini 218.382 kasus positif COVID. Dan kami dari segenap panitia turut prihatin dengan keadaan ini. Dan berharap semoga keadaan bisa lekas menjadi pulih. Dan dikarenakan wabah ini juga kegiatan Menara untuk Nusantara yang rencananya akan sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, kami mengadakan webinar ini sebagai pengganti kegiatan agar tetap dapat memberikan wawasan kepada teman-teman tentang pengelolaan desa dari berbagai dunia, yang diharapkan bisa bermanfaat dan diterapkan di desa yang ada di Indonesia, khususnya untuk desa Kalikudu. Baiklah, sebagai rangkaian acara, webinar ini akan kita mulai dengan sambutan-sambutan dari pihak yang sangat berperan aktif dalam mendukung kelancaran acara ini. Kemudian ada penyampaian materi oleh para narasumber dengan durasi kurang lebih 20 menit untuk setiap narasumbernya, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah itu ada sesi penutup. Baiklah, di antara kita sekarang nih, udah hadir Ketua Panitia Kegiatan Menara, yang selama ini udah berhasil mengorganisir dan mempersiapkan sekali dengan sangat matang. Kami persilahkan kepada Wahyu Erlanda Mensiang untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Wahyu, dipersilahkan. Ya, untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan alhamdulillah karena acara sudah bisa sampai sejauh ini, dan juga saya masih bisa bersyukur karena dikarenakan virus corona yang sedang melanda dunia, kita masih bisa berkumpul walaupun secara online. Dan setelah itu saya juga pengen mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para narasumber dari Swiss yang udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu Su dan juga dari perwakilan dari PPI Malaysia. Ya, Mas Dimas, makasih udah meluangkan waktunya. Dan juga untuk para koordinator yang sudah bekerja keras membantu kelancaran acara ini. Kalau bicara untuk masalah apa itu menara, saya bisa jelaskan sedikit apa itu menara. Menara itu sebenarnya adalah acara yang lahir atau muncul atau dibentuk karena rasa peduli kita sebagai mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri kepada negara kita sendiri, orang-orang kita sendiri, dan juga saudara-saudara kita sendiri sebangsa dan tanah air. Jadi acara ini dibentuk karena kita masih peduli akan negara kita masih peduli, masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita bisa sekolah di luar negeri, bisa tahu apa itu Rusia, bisa tahu apa itu mungkin Swiss atau negara-negara lain yang mungkin bisa dibilang lebih maju daripada Indonesia, dan mereka masih
belum bisa seberuntung kita. Bahkan dari mereka ada yang masih belum bisa membaca, dari mereka masih belum bisa mandi menggunakan air bersih, masih banyak dari mereka yang belum tahu besok mau makan apa, dan masih banyak yang dari mereka yang masih belum bisa dapat pendidikan sebagus kita yang ada di luar negeri. Untuk itu makanya acara menara ini dibentuk untuk membantu mereka-mereka yang mungkin kekurangan pendidikan, kekurangan motivasi. Karena tahun kemarin kita sudah membuat acara ini, dan alhamdulillah tahun 2019 kita membuat acara ini dan alhamdulillah lancar sekali. Kita waktu itu desanya desa yang ada di daerah Tangerang, di daerah Banten, dan alhamdulillah itu lancar. Dan untuk tahun ini kita cuma bisa lewat online aja. Dan insya Allah tahun depan kalau misalkan acara ini ada lagi sesuai dengan program kerja dari ketua baru, kalau misalkan diizinkan, kemungkinan acara menara ini akan diadakan lagi. Untuk itu saya hanya bisa mengatakan bahwa saya bisa mengatakan kalau saya berharap dari acara ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari studi komparasi ini, khususnya untuk Desa Kalikudu, yaitu desa yang waktu itu kita undi. Sebenarnya ini desa yang menang undian gitu kan. Kita lihat dan kita bandingkan dengan desa-desa lain, dan emang desa Kalikudu ini memang benar-benar mungkin membutuhkan berupa ilmu untuk mungkin bagaimana cara membajukannya, dan berharap di acara ini Desa Kalikudu mendapatkan banyak ilmu. Segitu aja dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Saya ucapkan selamat bekerja untuk para kru. Saya ucapkan semoga ini bisa mendapatkan banyak manfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wahyu atas sambutannya dan pengenalannya tentang menara. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia periode 2019-2020, sekaligus penanggung jawab dari kegiatan menara ini. Kepada Verlito Arnold Sau, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Baik, selamat malam. Kedengaran ya? Malam, kedengaran. Siap, makasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati dan benar-benar saya rasa terima kasih kepada Mbak Su, yang saya hormati, dan saya berikan rasa terima kasih kepada Mas Dimas, dan juga yang saya hormati dan yang saya sangat banggakan, perwakilan dari Desa Kalikudu, Mas Ayid, dan juga mungkin masyarakat yang di Kalikudu, dan juga yang sangat-sangat saya terima kasih dan sangat saya banggakan ini Mas Wahyu, Mas Frederick, dan teman-teman menara yang luar biasa, yang kayak batu karang itu dihantam ombak, tapi tidak goyah untuk melaksanakan program ini, bisa dijalankan, bisa memutar otak untuk melaksanakan program secara daring ini. Jadi mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu, kurang lebih gambaran mengenai menara itu apa, mengabdi untuk negara. Memang sejak awal kita merencanakan adalah turun langsung kepada desa. Teman-teman ini sudah mencari, sudah mengundi istilahnya tadi, untuk mendapatkan satu desa yang kira-kira memang membutuhkan kita untuk turun gitu. Dan pada akhirnya didapatkanlah desa di Kebumen ini. Pada awalnya kami sudah, wah excited sekali nih mau turun, mau datang ke Kebumen, mau main-main keliling, mau bangun desanya. Kayak memang seperti yang kita tidak perhitungkan semua bahwa memang ternyata ada pandemi ini. Nah, saat pandemi itu, langsung teman-teman dari menara ini semangatnya tetap membara ini. Mereka tetap membuat jangka waktu, tidak langsung menghentikan itu. Membuat jangka waktu, masih optimis lah. Optimis untuk mengadakan menara ini secara offline, masih optimis. Kemudian hitung mundur lagi, masih optimis. Sampai akhirnya teman-teman dengan segala perhitungan yang matang, akhirnya teman-teman memutuskan untuk mengadakan ini secara daring. Memang itu mungkin ada suatu
rasa tertentu mungkin yang ada di hati karena inginnya secara offline. Tapi saya yakin teman-teman melaksanakan ini secara daring itu juga sudah dengan pertimbangan yang matang dan mereka benar-benar sangat mengharapkan ini akan berjalan lancar. Jadi memang salah satu yang menjadi latar belakang untuk terbentuknya ini adalah kalau misalnya kita nggak bisa turun langsung, setidaknya kita masih bisa bermanfaat. Nah, apa manfaat yang ingin dicapai dari program Menara Daring ini? Kita kalau turun langsung, mungkin kita antara permira dan mungkin warga desanya yang akan mendapat dampak langsung. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita melihat sisi positifnya, kita mengadakan daring, sehingga yang menonton ini, karena kita sekarang live di Zoom dan juga live di YouTube, maka akan ada mungkin puluhan ribu maupun jutaan mata yang akan nonton ini. Karena bukan ditonton cuma sekarang ini, akan ditonton masa-masa mendatang juga. Jadi harapannya adalah kita nggak bisa bangun secara fisik, tapi kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai negara. Contohnya dari Mbak Su dari Swiss akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih desa di sana. Kita bisa dapatkan itu, bagaimana sih desa di sana. Kita bisa mendapatkan desa dari Malaysia gimana. Dari situ kita bisa mendapatkan dan kita mungkin dalam hati bisa bilang, oh gitu ya, desa di sana dibangun begini. Oh gitu ya perkembangan desanya. Wah, aku jadi semangat nih mau bangun desaku. Nah gitu. Itu yang kita usahakan, ayo kita capai bersama-sama. Kalau kita tidak bisa membangun langsung secara fisik, tapi kita bisa menyentuh jutaan kepala, jutaan hati untuk membagikan rasa semangat kita untuk membangun desa kita. Saya rasa itu yang bisa kita laksanakan untuk saat ini ya, karena mungkin bukan untuk program ini saja, tapi saya rasa dimanapun kita berada, dimanapun kita saat ini ada, program apapun yang kita laksanakan, baik secara organisasi maupun secara himpunan dan lain-lain, yang bisa kita lakukan adalah secara daring. Kalau bisa program itu laksanakan, tetap laksanakan dari secara daring, karena dampaknya akan berdampak luas. Itu saja harapan saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga pada webinar pertama ini dan rangkaian selanjutnya, akan ada kejutan juga di webinar selanjutnya. Semoga bisa berjalan lancar. Semoga dapat menghasilkan yang terbaik dan semangat teman-teman semua bisa terbangun. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat dan sukses. Semoga dilancarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat memotivasi sekali ya dari Ferlito ini. Terima kasih banyak Saudara Ferlito. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari perwakilan pihak Desa Kalikudu, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Ait Mustafa, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Cek, bisa dengar? Bisa, Pak. Ya, oke. Selamat malam untuk waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kakak Ketua Permira beserta jajarannya. Yang terhormat kakak-kakak narasumber Program Menara 2020. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Ingkang Akarya Jagat, Tuhan yang menciptakan semesta alam, bersyukur dengan segala yang Tuhan berikan, hati yang ikhlas dalam menerima, dan bahagia dalam menjalankan kodratnya. Kami sungguh bahagia dan terima kasih kepada Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, yang berdiri sejak Oktober 1998, yang berdiri di Moskow dan berkedudukan di kota Moskow. Kalikudu sangat berterima kasih telah dipilih di tahun 2020. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, tidak bisa membantu apa-apa. Kami berusaha membantu berjalannya program ini untuk tidak ada gangguan.
Jadi kita sama-sama berusaha. Kali Kudu akan berusaha dengan baik mengikuti program ini. Namun kami butuh bimbingan karena kami terkejut dan tidak menduga akan mendapatkan program seperti ini dan menang undian. Ya, yang kami harapkan nanti dari program ini itu bisa menambah wawasan untuk Kali Kudu, sumber daya manusianya, dan lingkungan. Karena Indonesia SDM unggul, Indonesia maju. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan atas nama Kali Kudu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Aid Mustafa atas sambutannya. Dan dengan ini saya nyatakan rangkaian acara Menara ini resmi dibuka. Dan sebagai informasi untuk para penonton dan partisipan webinar hari ini, Perdukuhan Kali Kudu atau Desa Kali Kudu terletak di wilayah Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah. Desa ini memiliki lahan persawahan di dataran rendah yang dikelilingi perbukitan dengan hasil bumi utamanya padi dan palawija, serta sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, peternak, dan PNS. Namun masih ada kekurangan yang ingin kami juga bantu perbaiki, yaitu kondisi untuk akses menuju desa tersebut masih sangat parah, masih berbatu dan berlumpur. Juga ada kurangnya MCK yang memadai, juga minimnya pengetahuan tentang ekonomi kreatif. Maka dari itu, kami dari segenap panitia Menara 2020 membuka kesempatan apabila hadirin sekalian ingin ikut serta secara aktif dalam membantu pembangunan maupun pengembangan masyarakat di Desa Kali Kudu, bisa mendonasikan sebagian rezekinya melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 14.800.1267.1750 atas nama Nainggolan Yurike. Ataupun apabila ada mahasiswa di Rusia ingin juga membantu, bisa melalui akun Sberbank Rusia dengan nomor 5469 5200 atas nama Yurike Nainggolan. Baik, tanpa basa-basi lagi, insya Allah malam hari ini kita memiliki dua pembicara yang saat ini tinggal di negara yang cukup menarik nih untuk kita ketahui tentang budaya desanya. Yang pertama ada Mbak Su Ponjevic dari Swiss. Selamat sore waktu Swiss, Mbak Su. Selamat sore. Dan ada juga pembicara kita yang kedua, Mas Dimas Fadilah Ramadan dari Malaysia. Selamat malam, Mas Dimas. Selamat malam, Mbak, waktu Malaysia. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, negara Swiss itu merupakan salah satu negara di Eropa Barat yang sangat maju sekali, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun masyarakatnya. Dan kita juga sering banget kan ngelihat di Google atau di TV atau di YouTube bahwa desa-desa di Swiss itu sangat asri dan sejuk gitu. Ya, sehingga sangat menarik perhatian turis untuk berkunjung ke negara Swiss. Nah, dalam acara ini kita ingin mendengar cerita-cerita menarik nih yang lebih nyata dari pembicara kita yang sudah tinggal di negara Swiss, tepatnya di desa Ittingen Basland selama Ittingen Basland selama kurang lebih 17 tahun. Kepada Mbak Su Ponjevic dipersilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Su.
Suponjewicz ya, itu family nama dari suami, soalnya Ponjewicz. Nama aslinya Sanadin, family namanya. Saya mau berterima kasih buat ketua yang telah buat panitia kegiatan Menara dan Pemira. Benar nggak ini? Perwakilan Desa Kalikudu dan pemateri. Terima kasih buat kalian. Dan saya mau memperkenalkan diri. Oke, nama sudah. Saya sudah 17 tahun, benar kata Mbak Rara, tinggal di Swiss. Dan di Itingen sebenarnya 10 tahun. 7 tahun tinggal di desa lain, tapi masih di Swiss. Anak saya sudah 3, dan saya dari Indonesia, dari Jawa Timur, Situbondo. Mungkin saya mau menjelaskan tentang desa saya dulu, Itingen ya. Sejarah dulu kayaknya. Maaf ya saya baca soalnya tidak hafal. Maklum lah. Iya. Iya. Boleh, silahkan. Desa Itingen itu berdiri pada tahun 1226. Dulu namanya Utingen, bukan Itingen. Mungkin karena lebih gampang untuk dibicarakan, jadi Itingen. Karena Utingen pakai titik 2 itu buat orang susah ngebacanya. Itingen itu merupakan desa menjadi pusat pertanian dan perkebunan. Di Itingen itu adalah desa kecil yang terletak di Basel, dan Itingen sendiri tidak jauh dari Basel kota dan Kanton Aarau. Kita di tengah-tengah, jadi butuh 25 menit ke Kanton Aarau, 25 menit ke Basel. Ke Basel kota itu kalau naik kereta api. Kalau naik mobil butuh 15 menit saja, dekat. Dan kita itu di perbatasan antara Prancis dan Jerman. 15 menit ke Prancis, 15 menit ke Jerman kalau naik mobil. Ya. Dan Itingen sendiri itu termasuk Kanton Baselan sudah saya jelaskan tadi, dan kita perekonomiannya itu dari perkebunan dan pertanian. Bagusnya di Swiss itu petani itu disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi oleh pemerintah, mereka menanam sesuatu tidak sembarang nanam, tapi atas ketentuan pemerintah. Kalau di sini bilangnya Gemeinde. Seandainya panen gagal, itu nanti kita dibayar kerugian oleh pemerintah. Itingen itu desanya bergelombang, naik turun dan berhutan, tidak datar. Dan kalau di desa Itingen itu sebenarnya bagus. Kita itu ada hutan, dan khusus untuk orang berjalan kaki. Untuk kadang-kadang dengan anjing orang-orangnya jalan. Pokoknya asri lah, di situ disediakan tempat duduk dan tempat untuk barbeque. Kita bisa piknik setiap musim panas, banyak orang yang piknik, dan disediakan ada bangku, ada untuk barbeque, ada bisa ngambil kayu-kayu dari hutan, di situ kita diperbolehkan. Dan Itingen sendiri itu kita itu di Itingen itu sebenarnya walaupun desa kecil, tapi cukup tersedia bahan pangan ya kalau bahasa Indonesianya. Tersedia kebutuhan kayak toko-toko, pasar-pasar tradisional. Kita setiap Sabtu ada pasar tradisional di sini, dan itu menjual hasil dari perkebunan lokal yang sudah ditanam di Itingen. Dan kerajinan tangan lokal kayak menjual roti, menjual kebutuhan makanan lah yang ada di Itingen. Itu dijual, dan orang Itingen sendiri dan orang Swiss rata-rata mereka itu lebih suka makan makanan hasil dari tanah yang lokal di sini. Kita membeli dari hasil dari tanah di sini, dan mereka susah untuk menerima dari luar negeri dulu.
mungkin kalau tidak ada jalan lain baru ke luar negeri. Dan sebenarnya kita dekat dengan Jerman. Orang Swissnya sendiri susah untuk belanja ke sana. Tapi kita itu memang membeli barang yang memang dari desa itu. Jadi uang untuk desa dan kita membantu perekonomian desa juga gitu loh. Jadi di situ kita berkenalan dengan orang-orangnya, bersosial dengan orang-orangnya, dan yang anggap ramah. Orang Swiss sendiri itu kan butuh, apalagi saya sebagai pendatang, itu orang Swiss itu tidak langsung, mereka jaga jarak dengan pendatang. Jaga jarak orang. Mereka tidak langsung komunikasi, mereka harus lihat dulu orangnya bagaimana, dan ramah gitu. Kalau dinilai, oh orang ini baik, baru mereka memulai berkomunikasi. Itu orang-orang Swiss. Swiss ya, tapi yang saya tahu di Ittingen ya, dan di Lausanne dulu pun juga begitu. Dan walaupun kita tinggal di desa kecil, transportasi itu gampang. Kita bisa naik kereta api, dan depan rumah saya pun ada langsung kereta api. Jadi tanpa mobil pun bisa ke sana kemari. Itu oke. Transportasi di Swiss termasuk mahal bagi turis mungkin ya, bagi orang Swiss sih sebenarnya normal. Mahal buat kami pendatang juga. Tapi karena perekonomian di sini memang bilangnya tinggi. Perekonomian di sini emang tinggi, tapi standar dengan pendapatan yang kita dapat sejalan dengan pokoknya ngomongnya gimana ya? Pendapatan di Swiss itu standar gaji dengan kehidupan di sini. Mungkin bagi orang yang tidak tinggal setara lah. Bagi orang yang tidak tinggal di Swiss mungkin mahal. Bagi turis pun mungkin Swiss mahal. Tapi untuk yang sudah tinggal di sini ya standar lah. Karena pendapatan sama pengeluaran sejajar. Tidak mungkin orang Swiss itu menelantarkan rakyatnya. Saya berpikir seperti itu karena, dan suami saya pun kita bercukupan, hidup berkecukupan. Jadi saya tahu gimana itu, dan tidak luksus tapi ya alhamdulillah lah cukup gitu. Di Swiss itu memang yang tadi saya bilang tuh biaya hidup tinggi ya. Sudah saya jelaskan tadi. Saya mau menjelaskan lagi tentang desa yang pertanian tadi, yang dikelola, mungkin kurang jelas tadi. Karena ini tema dari ini ya, itu pertanian dikelola, kita petani itu dikelola sama petani, tapi yang disubsidi dari pemerintah itu tadi, itu pemerintah bilang, kamu tahun ini harus menanam ini, dan tidak boleh sembarangan, harus menanam ini, dan jadi setiap daerah itu sudah ditentukan, kamu menanam ini, itu terjun langsung, lihat tanahnya gimana kualitasnya, dicek, oh ini bagusnya untuk ditanam apa, ini bagusnya ditanam apa, seperti itu. Mungkin untuk di Indonesia kali bagus juga ya, kalau terjun dari masyarakat kecamatan, terjun langsung ke persawahan. Karena saya juga keluarga petani di Indonesia, itu para petani tidak mempunyai skill khusus untuk tani, dan mereka memang di Indonesia nih, mereka cuma menggarap sesuatu yang mereka minim gitu loh, tidak tahu apa kualitas tanahnya, ini bagus untuk ditanam ini, apa bagus ini. Kalau di Swiss memang dikontrol dulu tanahnya, saya itu tahu karena punya teman yang orang Indonesia, punya istri yang petani itu. Saya tanya kenapa begini-begini, jadi saya tahunya dari dia. Itu. Jadi bagus menurut aku. Ini sudah 20 menit belum? Kebiasaan masyarakatnya di Swiss, masyarakat yang di desa kami itu
sangat mencintai produk lokal. Sangat mencintai produk lokal, dan mereka tidak bangga untuk produk yang di luar dulu, tapi bangga dengan produk lokal dulu. Mungkin itu juga di Indonesia harus diterapkan kali ya, di desa harus membeli sesuatu yang orang desa itu yang berjualan gitu. Kalau di sini kan kita ada orang berjualan, jualan roti, jualan apa itu, taruh aja di depan rumah, tinggal dikasih celengan ya kalau bahasa Indonesia, dan dikasih harga itu buah atau apa, mereka ditaruh di depan rumah dikasih harga di meja aja gitu. Jadi kita membeli dengan sistem kejujuran, nggak perlu dijaga itu. Kita ambil itu mungkin kalau di sini pakai franken kan, 2 franken kita masukin aja uang 2 franken di celengan. Saya pernah ngetes suami, kenapa kamu harus bayar? Padahal tidak ketahuan, kata suami. Kalau kamu semua orang berpikiran seperti kamu, itu besok nggak jualan lagi. Kan kita butuh makanan itu, kita butuh itu. Kalau kita tidak jujur dan dia tidak jualan lagi, dan sama-sama membutuhkan, tapi memang kejujuran penting. Kalau di Indonesia mungkin habis ya kali, nggak jualan lagi. Ditaruh depan rumah langsung habis sama celengannya kali. Di sini memang sistem kejujuran. Dan untuk anak-anak dari sejak dini sudah diterjunkan langsung ke alam. Jadi mengapa di Swiss itu alamnya indah, ininya indah semua, dan anak kecil pun sudah tahu itu, mami ini jangan diambil karena ini dilindungi, kalau mami ambil nanti rusak. Ini anak saya pernah ngajarin seperti itu, karena dia dari TK sudah pergi sama gurunya paling tidak sebulan 2 kali terjun ke lapangan sama gurunya. Itu sistemnya di Swiss, sistem sekolah TK-nya. Diterjun langsung untuk ke hutan, mau mainan salju, mau ke kolam renang atau apa, pokoknya yang penting di luar, tidak hanya belajar. Di TK di sini hanya untuk mainan, bukan untuk belajar. Kalau di Indonesia lain, karena saya pernah memasukkan anak saya TK, dia diajari bahasa Inggris, diajari berhitung, dan buat suami yang sudah sekolah di sini, kata suami, naik itu tidak bagus karena anak itu hanya punya waktu untuk belajar dan punya waktu untuk mainan. Jangan sia-siakan permainan anak-anak. Udahlah, masa kanak-kanak itu penting. Nanti kalau sudah besar, udah waktunya kerja ya kerja, belajar ya belajar. Maksudnya suami seperti itu. Oh, saya jadi ngikut lah, walaupun adu argumen. Siapa sih nggak pengen anaknya pinter kan? Belajar. Tapi di sini tidak. Di sini lebih banyak kayak, walaupun di SD itu pelajarannya cuma sedikit, tidak banyak seperti di Indonesia. Itu kayaknya gampang, mudah sekali di sekolahnya itu. Tinggal ngapalin, menurut saya tinggal ngapalin udah gitu loh. Tapi lebih banyak di luar. Kalau cuaca bagus kayak gini, anak-anak di luar. Di luar, pokoknya di luar. Lihat tanaman, lihat gedung-gedung. Maksudnya di lapangan lah pokoknya. Kalau ke hutan, dia barbeque sama gurunya. Barbeque, pokoknya kalau cuaca bagus, cuaca dingin juga mainan salju sama gurunya juga, mainan prosotan kayak gitu dengan salju. Pokoknya kata suami, lebih banyak main kalau sekolah di Swiss daripada harus ngejar pelajaran. Dan sistem pelajarannya di sini pun yang menentukan itu guru nanti mau masuk sekolah SMP, kan kalau SMP itu ada 3 macam. Yang satu progim, yang kedua primer sula, yang ketiga itu real. Kalau yang real itu yang kepintaran otak juga pinter, tapi lebih mengadakan tenaga. Jadi mereka kirim untuk bangunan, mungkin sekolah bangunan, tapi itu gurunya yang menentukan antara itu. Kalau yang pintar, yang hanya otaknya jalan, itu gurunya juga yang nentuin, dan dia nanti bisa langsung universitas, kuliah gitu loh kalau bahasa Indonesianya. Itu gurunya yang menentuin. Kalau yang tengah itu bisa memilih mau jadi apa, nanti bisa kuliah juga boleh, bisa ngambil
kerja juga boleh, tapi kalau yang real itu kalau mau SMA-nya dia boleh kerja sambil sekolah. Memilih tergantung anaknya mau yang mana. Dan pekerjaan di sini pekerjaan di sini itu tergantung hati anak masing-masing, bukan karena paksaan orang tua. Saya pernah bilang sama anak pengen jadi ini, tapi anak tidak mau. Oh ya, sebentar lagi dah habis ya. Aku mau nunjukin foto-foto desaku ya. Boleh, Mbak. Iya, ini desaku kalau dari atas. Kita pernah jalan ke sini kalau lagi sama suami, jalan-jalan kita ke sini, dan ini persawahan lagi, itu kentangnya lagi di yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan Mbak Rara? Kelihatan. Semuanya? Mbak. Ya, Iya, ini kelihatan. yang ada traktornya itu dia lagi panen kentang. Oh. Kentangnya sudah di itu yang mana lagi? Tunggu, ada banyak lagi saya itu prepare itu. Ini gandum. Waktu saya jalan-jalan sama anak-anak iseng, ini foto di gandum. Dan ini juga ini ada mobil merah itu untuk meneliti tanah. Karena saya bertanya waktu itu kondisi tanahnya mau ditanam apa selanjutnya. Ini jagung, itu di desa kami di Itingen. Kalau kita kan sering jalan-jalan gitu, apalagi anak-anak saya sekolah, saya keliling lah di situ. Dan ini, Masya Allah kan, bergelombang saya bilang tadi, Itingen bergelombang. Dan itu jalan tolnya di atas itu. Dan ini hutannya yang ada di desa kami. Dan ini kegiatan kami kalau sama suami lagi libur, maksudnya weekend kayak sekarang biasanya kita jalan bareng. Usahakan, karena anak itu sampai umur 12 itu milik kita, kalau sudah umur 12 milik sosial, jadi lebih banyak bersosial daripada sama kita. Karena anak saya sendiri 3 kan. Yang ini gimana, yang aku ceritakan tadi, sistem kejujuran belanja. Ini kan ada celengan, ini buat itu apa selai, jam, minuman gitu. Itu hasil desa. Jadi mereka ambil, tinggal bayar, ada harganya itu. Harga 7, itu 1 liternya 7 kayak gitu. Ini sirup gitu. Itu. Terima kasih dah itu. Makasih atas semuanya. Dankeschön kalau bahasa itu. Bahasa Swiss Jermannya. Swiss bahasa Jermannya ya Dankeschön. Wah, menarik sekali sih penjelasan. Iya, maaf ya kalau kurang jelas. Enggak. Maklumlah pertama kali. Udah cukup menarik kok, Mbak. Maaf banget. Dan sangat jelas sekali ya, kita bisa melihat bagaimana bagusnya bentang alam di Swiss yang dipenuhi oleh perbukitan. Ini baru di Itingen ya, belum di seluruh Swissnya. Oh, mungkin lebih bagus lagi berarti di seluruh Swissnya. Oh, lebih indah lagi. Wah. Tapi benar-benar lebih menarik. Ininya lebih menariknya datanglah ke Swiss. Lihat Insya langsung. Insya Allah lah bisa kapan-kapan. Apabila ada rezeki ya. Saya juga nggak mimpi bakal tinggal di Swiss kok. Oke. Jadi informasi yang bisa saya tangkap di sini adalah mungkin pemerintah Swiss ini turun tangan langsung oleh menyubsidi langsung untuk pertanian dan perkebunan, khususnya tadi di Desa Itingen, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Su, dan mereka benar-benar melihat kualitas tanahnya seperti apa, punya visi untuk menanam apa di situ, sehingga benar-benar segalanya itu diatur dan bisa manfaatnya itu langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Dan juga yang menariknya lagi itu saat kita bisa tinggal naruh aja roti di depan, ditaruh di meja, terus orang-orang udah beli secara jujur, itu prinsip yang benar-benar luar biasa sekali sih, keren banget. Karena kalau Indonesia misalnya, menurut saya mungkin bisa diajarkan untuk prinsip-prinsip itu kejujuran, lalu menghargai dan mengeksplorasi daerah-daerah yang sekiranya mungkin kita nanti tahu mau ditanami apa, mungkin ke depannya seperti apa.
Mungkin untuk Indonesia bisa bagus sekali ya. Oke, kalau Maaf, saya mau nambahin begitu. kalau di Swiss itu Terima kasih sistem banyak untuk disiplin. Mbak Su penjelasannya. Oh, Disiplin iya, itu benar-benar. nomor 1 juga di Swiss. Jujur dan Berarti disiplin. jujur dan disiplin. Oh ya, luar biasa sekali. Mungkin bisa dicontoh untuk kita-kita generasi di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya kita bisa berlanjut ke sesi yang kedua. Oh, sebelumnya kembali lagi saya ingatkan, apabila hadirin sekalian ingin ikut serta secara aktif dalam membantu pembangunan maupun pengembangan masyarakat di Desa Kalikudu, bisa ada kesempatan untuk mendonasikan sebagian rezekinya melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 14800 1267 1750 atas nama Nainggolan Yurike, atau yang berada di Rusia bisa melalui Sberbank Rusia dengan nomor 5469 5200 2720 atas nama Yurike Nainggolan. Oke, kita bisa lanjut nih ke sesi yang kedua. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini kan negara yang satu rumpun dengan Indonesia. Kita memiliki budaya yang hampir mirip, namun juga ada sedikit perbedaan dari antara Indonesia dan Malaysia. Pada kali ini kita ingin mengulik seputar perkembangan dan pemberdayaan desa di Malaysia. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada pembicara kita kali ini yang merupakan perwakilan dari PPI Malaysia dan sekarang tinggal di Unity Village, Port Dickson, Malaysia. Kepada Mas Dimas Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Operator bisa share screen. Saya tadi sudah mengirimkan PowerPoint-nya untuk bisa disimak. Bentar. Mungkin dari awal dulu, Mas. Start dari slide pertama, boleh, Mas? Oke. Ya, pertama-tama kita mengenal dulu ya Malaysia ini seperti apa. Nah, Malaysia ini hampir sama dengan Indonesia. Kita ini negara satu rumpun yang satu frame yaitu Nusantara, yang dimana perbatasan kita hanyalah perbatasan yang sangat semu, boleh dikatakan seperti itu. Seperti di Kalimantan dengan Sabah dan Sarawak, kemudian Sumatera perbatasan dengan Semenanjung Malaysia, mungkin seperti itu. Nah, di Malaysia ini kita ini menganut sistem yaitu monarki konstitusional, bukan republik seperti di Indonesia. Jadi semua apa-apa permasalahan kembali kepada seorang raja dan Perdana Menteri bertanggung jawab kembali kepada seorang raja yang ada di Malaysia seperti itu. Lanjut saja Mas di slide kedua. Lanjut di slide kedua. Oke. Jadi untuk teman-teman ketahui ya, sebenarnya Malaysia ini tidak sebesar
perlis. Nah, kalau negeri di Indonesia itu dibilangnya yaitu adalah provinsi. Nah, jadi ada negeri perlis, kemudian hingga negeri Sabah. Negeri Sabah itu yang dekat dengan Kalimantan, yang sekarang baru konfrontasi lah atau konflik dengan Filipina, masalah kedaulatan Sabah, seperti itu. Nah, di Malaysia ini ada 14 negeri jika dihitung-hitung, atau 14 provinsi. Nah, di Malaysia sendiri, untuk masalah pembangunan, jika saya katakan pembangunan dari desa sampai kota, itu lebih fokus di Semenanjung atau di bagian barat dekat dengan Pulau Sumatera, bukan yang di Sabah dan Sarawak. Karena apa? Di Semenanjung Malaysia itu adalah daerah yang strategis, yang dimana laluan dagang, kapal-kapal, apa-apa, kemudian pesawat-pesawat itu singgah di Semenanjung seperti itu, karena ada Singapura. Jadi boleh lanjut di slide ketiga. Oke, jadi gini teman-teman semua, rata-rata masyarakat Malaysia, ini saya mengambil data dari Kementerian Luar Bandar Malaysia. Kalau di Indonesianya adalah seperti Kementerian Desa lah, Kementerian Desa di Indonesia. Kalau sekarang nggak salah namanya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, rata-rata masyarakat Malaysia ini bekerja sebagai pertama petani, kemudian nelayan, buruh, dan satu lagi wirausaha paling banyak. Nah, ini di masyarakat desa. Kenapa dikatakan seperti itu? Rata-rata daerah di sini merupakan ladang sawit dan ladang karet. Nah, dan tanah di sini hanya cocok sebagian besarnya adalah ditanami pertanian kelapa sawit dan pertanian karet. Nah, seperti itu. Dan Malaysia sendiri ada laut juga, dan mungkin sebagian besarnya juga adalah seorang nelayan, yang mana nelayannya itu nelayan yang hampir dikatakan lebih modern lah daripada nelayan-nelayan yang biasa. Biasa kan nelayan hanya pergi ke tengah laut, cari ikan, dah balik. Nah, sekarang nih mungkin ya ada teknik tersendiri, misalnya dengan nelayan dengan menggunakan keramba, atau nelayan dengan menggunakan teknik-teknik tersendiri dalam mengambil ikan, seperti itu. Mungkin lanjut ke slide keempat, Mas. Nah, ini kemudahan masalah air dan listrik. Kenapa saya mengatakan untuk sebuah desa atau wilayah dikatakan bukan berkembang dan hampir maju, itu pasti ada infrastruktur basic lah, yaitu antara lain adalah air dan listrik, apalagi sekarang sudah zaman 2020. Nah, ini di desa, menurut data dari Kementerian Desa di Malaysia, untuk negeri di Melaka itu sudah 100% itu sudah teraliri listrik dan air. Jadi masalah listrik dan air di Provinsi Melaka ini sudah tidak ada masalah. Nah, kalau jika dilihat dari PowerPoint tersebut, bahwa hampir 90% itu negeri-negeri itu sudah, atau provinsi-provinsi itu sudah dialiri air dan listrik. Kecuali di Sabah dan Sarawak itu permasalahan yang utama adalah karena dia mungkin dari program pemerintah bukan program prioritas pembangunan. Nah, jadi ya mungkin hanya 60% saja untuk presentasi kemudahan air dan listrik di Sabah Sarawak. Dan untuk di Kelantan sendiri, saya sudah mencari kenapa masyarakat desa dan kota sangat sulit
bukan sulit, hampir sulit untuk kemudahan air dan listrik. Karena apa? Di Kelantan sendiri permasalahan cuaca dan iklim yang tidak stabil menjadikan kemudahan air itu sulit. Nah, seperti itu. Lanjut Mas di slide kelima. Boleh lanjut slide kelima. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk kategori desa dikatakan maju dan berkembang di Malaysia, itu syarat pertama adalah apa? Pertama, infrastruktur. Nah, infrastruktur itu meliputi apa? Pertama, kita basic dulu aja untuk pembangunan. Pertama, jalan. Jalan itu minimal harus sudah diaspal atau minimal sudah nyaman lah untuk dilewati kendaraan seperti mobil, motor, sepeda, dan lain-lain lah. Karena apa? Jalan itu adalah salah satu cara atau alat untuk menghubungkan satu tempat dan tempat lainnya. Ketika jalannya ada, pasti ekonomi itu berputar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adalah tower. Nah, tower ini yang utama ya. Karena apa? Sinyal sekarang sudah industri 5.0 atau 5.0 lah dikatakan. Nah, sudah nggak 4.0 lagi. Nah, tower ini kita pun menggunakan HP, menggunakan laptop, pasti membutuhkan sinyal dan membutuhkan tower. Nah, ketika kita membutuhkan HP, pasti kita membutuhkan sinyal dan membutuhkan tower itu sendiri. Nah, seperti itu. Untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penerangan. Nah, penerangan itu juga penting. Walaupun mungkin dalam infrastruktur penerangan dikategorikan sebagai opsi ketiga lah daripada yang sebelumnya. Mungkin juga penting juga karena apa? Kalau ada penerangan pasti kita enak gitu loh untuk melewati jalan, dan kalau ada penerangan pasti tingkat kriminal itu pasti akan menurun seperti itu. Lanjut slide ke-6 Mas. Oke. Pendidikan di Malaysia ini sangat penting. Tidak pedulilah usianya dengan membangun fasilitas pendidikan. Nah, ini contoh adalah bangunan. Ini saya mengambil gambar. Ini bangunan sekolah menengah. Jadi di Malaysia ini anggarannya ini benar-benar tergunakan dengan baik untuk pembangunan pendidikan di kawasan-kawasan seperti kota, desa, dan yang lainnya. Nah, di desa sendiri masyarakat diberikan fasilitas khusus bagi yang tidak mampu. Mereka akan mendapatkan pendidikan secara gratis jika mereka pandai, dan jika tidak pandai, ya mereka akan mendapatkan biaya potongan harga dari SPP 100%. Nah, seperti itu. Nah, jadinya jadi teman-teman ketika melihat desa di Malaysia, rata-rata semua, hampirlah, tidak semua, tapi 95% lah dikatakan masyarakatnya mengenyam pendidikan minimal dari SD sampai SMP atau SMA seperti itu. Lanjut Mas, di slide ke-7. Nah, ekonomi dengan adanya pasar di tiap kawasan atau kecamatan. Nah, ini mungkin yang bisa di teman-teman di desa lakukan ya, hal yang kiranya saya lihat di sini. Jadi gini, saya sedikit flashback di lockdown kemarin. Saya Mohon maaf, ekonomi Mas negara. Dimas. Halo Mbak.
Dengar nggak? Maaf Mas, tadi agak terputus. Oke. Jadi ketika Malaysia menggunakan lockdown dalam menangani virus corona, itu ekonomi 17% jatuh. Ekonomi Malaysia 17% jatuh. Nah, setelah itu apa yang pemerintah buat? Pemerintah itu membuat seperti stimulus ekonomi. Jadi setiap keluarga dikasih, kalau nggak salah, jika dirupiahkan ya, itu sebesar hampir satu keluarga itu hampir 2,5 juta lah, 2,5 juta sampai 3 juta untuk memenuhi kebutuhan ketika lockdown ini selama 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk membeli barang-barang ekonomi. Barang-barang ekonomi ketika lockdown itu. Nah, masyarakat yang jualan, silahkan berjualan menggunakan aktivitas ekonominya. Tapi masyarakat yang tidak jualan, itu suruh di lockdown semua, di rumah. Nah, gunanya apa? Ketika kita membeli barang tetangga kita, barang di dekat rumah kita, itu apa? Ekonomi itu berputar. Nah, jadi ekonomi di dalam negeri sendiri, di dalam kawasan sendiri, itu masih hidup gitu loh, nggak mati. Nah, itu yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia, bahwa ketika kita membeli barang di tempat teman kita, barang di kerabat kita, sebenarnya kita tuh bukan bukan malu atau gimana, itu cuma ya ini sekedar untuk makan aja, teman kita tuh jualan untuk makan, dah seperti itu. Biar ekonominya apa? Biar ekonominya hidup, seperti itu. Kalau kita misal sekarang kan ada tren juga kan, misalnya kita gengsi lah beli ke teman sendiri, atau kita gengsi beli ke barang tetangga kita. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus dikurangi buat teman-teman di Indonesia sendiri. Karena apa? Bahwa kalau kita membeli barang di tetangga kita, sebenarnya itu adalah membantu ekonomi di kawasan kita, seperti itu. Lanjut Mbak di slide ke-8. Oke, kemudian kesehatan. Kesehatan ini yang paling penting, nggak basic lah untuk kehidupan. Nah, di setiap kawasan di Malaysia ini ada salah satu klinik lah. Kalau di Indonesia sudah ada puskesmas, sudah diterapkan. Nah, untuk kalau nggak salah setiap orang itu wajib, misalnya warga situ ya, warga setempat itu penyakit apa aja bayarnya RM1 atau 3.500 lah kalau dikurskan. Nah, jadi kemudahan kesehatan di sini alhamdulillah kalau saya lihat sudah merata. Nah, seperti itu. Lanjut di slide 9. Oke. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi desa ini berkembang. Desa di Malaysia ini berkembang. Pertama, dukungan pemerintah dalam birokrasi. Birokrasi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Jadi kalau di Indonesia kan ada dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, habis itu naik ke kota, kota naik provinsi. Nah, kalau di sini enggak, ternyata di sini langsung. Jadi dari di sini kampung itu kayak kelurahan atau kecamatan gitu, Mbak. Jadi langsung ke kampung atau kelurahan kecamatan, langsung ke kota gitu loh, Mbak. Jadi birokrasinya nggak terlalu banyak gitu loh. Nah, kemudian untuk anggarannya itu langsung turun dari pemerintah kabupaten atau kota, seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau di sini sistemnya cocok seperti itu ya, mungkin cocok. Kalau di Indonesia diterapin seperti itu ya mungkin nggak tahu juga cocok atau enggak. Nah, lanjut di kemudian infrastruktur yang hampir merata di setiap wilayah di Malaysia. Nah, mungkin ini saya setuju dengan faktor yang mempengaruhi berkembang desa di Malaysia. Karena apa? Ketika infrastruktur dijalankan dengan baik, dibangun dengan baik, apa-apa tuh sudah enak, Mbak. Seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu yang diterapkan lah oleh Presiden Jokowi saat ini untuk membangun infrastruktur di mana-mana tempat, pelabuhan, desa, jalan tol, dan lain-lain lah. Jadi ketika jalannya dibangun, aktivitas yang lainnya seperti ekonomi, pendidikan, itu akan dimudahkan lah, seperti itu. Kemudian berpartisipasinya pihak swasta dalam masalah pembangunan.
Nah, gini Mbak, jadi saya jelaskan pihak swasta ini benar-benar mungkin turun tangan lah, andil, kerjasama terhadap masyarakat. Contoh ketika di sini penghasilan utama masyarakat adalah seperti tadi saya jelaskan adalah pertanian. Nah, ladang sawit dan ladang karet. Nah, jadi ketika dibangun ladang sawit, biasanya masyarakat bingung kerja apa. Nah, kalau udah lahannya di lahan yang biasanya dulu kerja sekarang jadi ladang sawit, udah nggak ada. Nah, kalau di Malaysia ini sekarang ladang sawitnya itu di pekerjanya bekerja di ladang sawit. Nah, jadi ada simbiosis mutualisme antara pihak swasta dan pihak masyarakat. Seperti itu, Mbak. Yang terpenting dengan gaji yang telah disetujui seperti itu sih, Mbak. Kemudian tadi yang saya cakap bantuan paket stimulus ekonomi dari pemerintah. Jadi di sini kalau maaf ya, boleh dikatakan sorry to say, kalau di Malaysia sendiri kemarin ketika lockdown aja, para pelajar aja dikasih uang kalau nggak salah 200 ringgit, kalau di rupiah 700.000. Kemudian free internet ketika lockdown, dan hingga sekarang pun masih ada free internet 1 giga, seperti itu. Kemudian tiap keluarga tadi saya sudah katakan hampir 3 juta rupiah untuk kebutuhan mereka ketika lockdown, dan itu untuk menyetipulus ekonomi dan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Seperti itu sih, Mbak. Lanjut di slide 10. Mungkin ini yang terakhir. Oke, ini kesimpulan saya, Mbak ya. Kita tidak bisa bandingkan apple to apple antara Indonesia dan Malaysia. Karena yang pertama, wilayah Indonesia ini yang sangat besar. Dan kemudian GDP kita yang tidak terlalu besar daripada negara ini. Dan apalagi ditambah demografi Indonesia yang hampir 275 juta orang, dan Malaysia sendiri jika dibandingkan hanya 32 juta orang, dengan rasio pengangguran 4,9%. Nah, seperti itu sih, Mbak. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah dan atau bantahan, mungkin boleh disanggah. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin boleh ditanyakan. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Dimas Fadila atas penyampaian materinya. Yang dapat saya simpulkan di sini, salah satu yang penting untuk mendukung faktor kemajuan desa itu adalah infrastruktur. Ya, berarti jika jalanan baik, listrik dan air juga baik, otomatis desa itu secara langsung juga ikut maju dan berkembang. Juga hal kedua adalah tentang pergerakan ekonomi. Jadi pemerintah memberikan bantuan adalah salah satu upaya juga untuk menjaga kestabilan perputaran ekonomi di dalam negara tersebut. Cukup menarik dan sama ya seperti di Swiss, berarti masyarakatnya membeli produk lokal gitu. Jadi saling bantu-membantu, support satu sama lain gitu ya. Oke, kalau gitu kita udah dengerin 2 materi nih, 2 penjelasan tentang desa dari Swiss dan dari Malaysia, dan sangat menarik sekali. Banyak hal yang dapat kita terapkan mungkin di kedepannya. Dan selanjutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada panelis dari pihak Desa Kalikudu untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Ya, cek ada suaranya? Ada, Bapak. Ya. Dari penjelasan 2 narasumber tadi, ini saya mau bertanya mengenai pertanian ya, Kakak siapa Pancevik ya. Ini kan di Kalikudu itu mayoritas tanah itu tanah ada hujan. Jadi kalau musim kemarau seperti ini itu hampir 80% sawah itu nggak bisa ditanami. Jadi kira-kira itu ada solusi nggak gitu?
Mungkin kepada Mbak Su bisa menjawab langsung. Mungkin kalau yang saya mau jawab pertanyaan Mas Ayit, Ya. itu harus kalau seperti itu ya kayaknya harus bekerja sama dengan pemerintah atau dengan universitas lainnya gitu. Soalnya biar diteliti dulu kualitas tanahnya gimana. Kalau seperti sistem di Swiss sih begitu. Itu ya mungkin harus lapor dengan kecamatan, harus biar mereka tahu. Maksudnya biar mereka tahu gimana harus diapakan tanah itu gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin agar cocok gitu ya apa yang Iya, agar cocok untuk ditanamin apa atau memang ladang itu untuk apa gitu. Harusnya memang harus bekerja sama dengan pemerintah karena masyarakat sendiri pertama ada yang tidak mampu juga, ada yang kekurangan juga kan. Kita di Indonesia kita nggak harus dipungkiri, itu memang kenyataan, tapi memang bekerja sama dengan pemerintah itu penting. Iya, benar-benar. Itu baik, mungkin dari kecamatan dulu tanya ini, tapi memang pemerintahannya itu memang harus terjun. Kalau tanpa pemerintah kayaknya kita tetap seperti itu. Tidak akan maju-maju negara seperti itu. Karena mungkin butuh laporan juga mereka, karena mereka butuh tahu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Su atas jawabannya. Apakah pihak panelis ingin menambahkan sesuatu lagi atau ingin memberikan pertanyaan lagi, Bapak Ayit? Atau sudah cukup puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih untuk jawabannya. Yang pasti dari kami itu terkendala komunikasi ke pemerintah. Jadi dari Kalikudu itu nggak bisa langsung. Kalau bahasanya Mas Dimas mungkin apple to apple gitu ya. Jadi kita, ya, jadi bahasanya kita tetap melalui desa gitu kan. Mekanismenya seperti itu, nanti kita kesampaikan ke kabupaten, dan nanti yang menyeleksi itu kabupaten, ya kan. Jadi kalau untuk dari imajinasi pengembangan desa itu sangat banyak itu kan. Cuman kami terkendala, ya itulah koneksi kita, Anda tahu sendiri. Iya. Baiklah. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan dari hadirin peserta webinar ini. Mungkin bisa dilihat kolom komentar. Maaf, mungkin mau nambahin lagi untuk Mas Ayit tadi. Bisa kan ya? Karena belum ada yang bertanya. Bisa, boleh sekali. Ini temanku yang mau menjelaskan lagi. Oh ya, boleh. Gimana? Perkenal Mas Ayit. Iya. Kebetulan Salam aku kenal. bantu Mbak Su di sini. Nama aku Nova. Jadi mungkin untuk desa bisa bekerja sama dengan universitas mungkin. Mungkin ada kan program KKN gitu loh, Mas. Ada. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan universitasnya. Ada kalau programnya untuk membantu petani, masalahnya apa yang ada di desa tersebut. Kemudian bisa dibicarakan. Jadi program KKN-nya itu memberikan manfaat kepada masyarakat, apa yang masalah yang ada. Jadi Mas Ayit kan lebih tahu. Mas Ayit bikin apa sih permasalahan, diidentifikasi masalahnya. Kemudian nanti dibicarakan, bisa nggak ini bantunya gimana? Atau ada pelajar dari desa tersebut yang sedang kuliah, yang ibaratnya jurusannya bisa lah untuk membantu itu. Nanti dibikin program bersama. Nanti mungkin dibicarakan juga dengan universitas, nanti ada program untuk desa gitu rasanya ada, kalau nggak salah.
Jadi bisa dibicarakan nanti Mas. Jadi nanti universitas melakukan pengabdian istilahnya ke desa Mas Oh Ayub. iya ya. Ya, itu Siap. juga bagus pendekatannya. Ya, jadi kan lebih dekat kalau universitas dan mahasiswa biasanya geraknya lebih gercep, gerakannya lebih cepat gitu kan Mas. Ya, insya Allah semoga bisa membantu gitu. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Izin bertanya dong. Boleh. Silahkan, Wahyu. Oke, mumpung tadi ngomongin masalah KKN ya, ini untuk yang di Swiss ataupun yang di Malaysia, saya punya pertanyaan kecil gitu. Apakah di sana emang ada yang kayak sistem KKN atau mungkin kayak yang kita bisa lihat kayak pengabdian dari mahasiswa yang masih menempuh pelajaran di UNIF yang mereka mengadakan kayak bakti sosial atau misalkan mengabdi kepada desa-desa yang tertinggal gitu. Apakah ada di Swiss atau di Malaysia? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Baik. Terima kasih Wahyu pertanyaannya. Mungkin ini bisa dijawab dua-duanya ya. Berarti kita persilahkan kepada Mas Dimas dulu untuk menjawab. Oke, saya mau menjawab dari pertanyaan Mas Wahyu. Kalau di Malaysia sendiri, itu KKN, itu kalau saya lihatnya ya Mbak ya, KKN untuk mahasiswa-mahasiswa di sini, itu nggak ada Mbak. Dan bahkan kalau boleh dikatakan untuk golongan pelajar atau institusi pendidikan yang turun langsung ke lapangan untuk masalah sosial, itu malah dari Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia sendiri. Seperti itu. Contoh, PPIM mengajar, ada di Sungai Buloh seperti itu, di Selangor. Kemudian PPM berbagi di mana di tempat-tempat yang membutuhkan seperti itu. Dan biasanya untuk masalah sosial-sosial di masyarakat itu sudah tercover dengan pemerintah seperti itu loh Mbak. Jadi kalau biasanya untuk bakti-bakti sosial itu biasanya dilakukan oleh bukan institusi pendidikan, bukan seperti universitas, tapi seperti kayak lembaga-lembaga seperti itulah. Kalau masalah-masalah sosial di masyarakat, di desa-desa atau di kota-kota, misal ada pembangunan yang kurang gini, mangkrak atau gimana, terus ini harus dibangun ini, itu langsung ke cover ke pemerintah. Dan mohon maaf ya, boleh dikatakan tanda kutip, untuk politik di sini itu untuk masalah-masalah seperti ini tidak digoreng seperti itu loh, tidak diangkat. Nah, boleh dikatakan seperti itu. Kalau mohon maaf ya, di Indonesia sendiri misal di desanya Mas Ayit, misalnya ada calon bupati, nah pengen nyalon gitu kan, habis itu desa ini harus dibangun gini biar dia dapat suara. Nanti endingnya kagak tahu dia jadi atau enggak seperti itu kan. Maksudnya janjinya direalisasikan atau enggak. Kalau di sini alhamdulillah ya, kalau saya lihat sepengetahuan saya berdiskusi dengan teman-teman saya Malaysia, dengan dosen-dosen saya, ketika seorang sudah janji untuk membangun desanya seperti ini, untuk membangun wilayahnya seperti ini, dan janjinya itu realistis gitu loh. Misalnya, saya akan membangun desa ini, ya dibangun apanya? Jalannya atau apanya? Nah, seperti itu. Mas Dimas, apakah sudah? Sepertinya koneksinya terputus ya, atau? Halo Mas Dimas. Halo Mbak, dengar suara saya? Iya, dengar. Ada. Mungkin seperti itu sih Mbak dari saya. Tadi yang saya jelaskan, kalau di sini misal pemerintah lah hitungannya, pemerintah itu sangat membantu lah untuk masyarakat seperti itu. Untuk lembaga eksekutifnya benar-benar turun langsung ke lapangan seperti itu. Baiklah, terima kasih Mas Dimas atas tanggapannya. Mungkin kita bisa persilahkan Mbak Su untuk menjawab apakah ada di Swiss mahasiswa yang misalnya membantu untuk ke desa seperti kegiatan KKN gitu. Ya, saya di Swiss sendiri belum pernah lihat ya.
yang KKN turun langsung ke pertanian kayak gitu. Karena tadi saya kan sudah bilang kalau sudah anak mau masuk SMP itu sudah diambil jurusan, karena yang orang pengen jadi petani itu di sini sepertinya warisan dari orang tua pertama ya. Mereka itu, dan mereka itu sekolah memang untuk itu, untuk memperbaiki pertanian, karena tidak semua di Swiss tuh orangnya petani gitu. Enggak semua di Swiss tuh petani, karena yang petani yang punya lahan tuh rata-rata warisan. Dan mereka sekolah untuk itu. Jadi mereka tahu, oh harus begini, dan dibantu pemerintah itu di sini. Jadi kalau ini belum pernah lihat. Oh gitu. Ya. Mungkin saya salah, saya tidak tahu dan kurang luas ya. Tapi memang tidak lihat. Tidak apa-apa. Yang di desa pun saya tidak lihat. Oh gitu. Ya, mungkin Iya. juga desa di sana udah cukup ini ya, cukup makmur gitu, sehingga peran dari pemerintah saja sudah cukup untuk Benar. mensejahterakan desanya. Benar begitu ya. Baiklah. Terima kasih Mbak Su atas tanggapannya. Di Zoom ada yang mau bertanya nih. Dari Aibo, silahkan boleh dinyalakan mikrofon atau videonya. Tanya. Halo, tes. Tes, ya. Iya, Terdengar. terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya dulu pertama. Mohon maaf. Ya, silakan. Suaranya jelas? Jelas. Nah, jadi gini, Mbak Su pengen tanya dong, pengen tahu juga. Kan kalau misalnya di Swiss itu dia setiap tahun itu ada tanaman, maksudnya yang misalnya di daerah situ ada yang ditanamin gitu, maksudnya ada tanaman khusus yang mau ditanamin. Nah, apakah itu setiap tahun akan berbeda yang ditanamkan, atau tanaman yang ditanam, atau ya itu setiap tahun sama gitu. Nah, terus juga mau nanya, kalau misalnya selain pertanian, ada nggak kayak misalnya kayak beternak di sana yang biasanya yang familiar itu apa gitu, yang untuk beternak kalau misalnya di kota Itingen itu. Nah, boleh nanya lagi, itu tadi pertanyaan buat Mbak Su. Terus kalau misalnya untuk pertanyaan buat Kak Dimas, ini Kak, saya mau nanya, kalau misalnya di Malaysia itu sendiri pernah nggak sih, maksudnya ada kayak gagal panen, misalnya kayak kalau di Indonesia kan sekarang mungkin lagi musim kemarau, itu biasanya ada dari pemerintahnya memberikan subsidi gitu kepada masyarakatnya yang bercocok tanam, apa gimana gitu solusinya dari pemerintahnya gitu. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya, Oke, saya mau jawab pertanyaannya Mbak Aibo ya. Iya. Itu dia bertanya tentang apa setiap tahun sama. Benar nggak kan? Iya. Apa setiap tahun sama? Kayaknya yang saya lihat di Itingen ini mungkin satu lahan, nggak tahu berapa hektar itu dia ditanemin kentang nih waktu kemarin. Dan di sampingnya itu ditanemin jagung waktu itu. Dan tahun ini memang jagung sama kentang. Waktu tahun kemarin itu semua gandum yang saya lihat. Dan itu kita kan punya 4 musim ya. Jadi selama 3 musim itu kalau sudah ditanemin itu rumput liar saja. Kadang-kadang rumput liar karena rumput itu untuk peternak, untuk dimakan ternak. Jadi khusus enggak ditebang nanti itunya, bahasaku kacau maaf ya. Rumputnya ditebang jadi digulung-gulung untuk di musim dingin untuk peternak itu. Jadi ditanemin sekarang, kalau sudah panen mereka ngebiarin untuk tahun ini, ngebiarin tumbuh rumput, dan tahun depannya mungkin gandum lagi. Karena tahun ini kentang sama jagung saya lihat. Waktu tahun kemarin gandum yang di daerah Itingen. Dan ada memang lahan khusus itu besar untuk ceri, itu setiap tahun selalu ceri. Dan ada anggur, itu setiap tahun anggur. Karena pohon anggur kan besar, pohon ceri kan besar, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Ada khusus apel, itu apel saja. Ada buah
apa bahasa Indonesianya? Pulm ya, pulm. Apa itu yang palm? Ya, bahasa Indonesianya. Maaf, nggak tahu kalau bahasa ininya Schweizeken, bahasa Swissnya. Itu memang sudah ada batang itu tiap tahun dibiarin. Tapi kalau di sini juga ada peternak sapi, kuda, sama domba. Kalau peternak sapi itu yang tadi ada lahan kosong itu yang rumputnya dibiarin, itu sapinya dikeluarin ditaruh di situ. Dan itu susu kan, sapi menghasilkan susu, dan susu itu sudah dijual ke toko ini, dibeli toko ini, tapi dia melalui pemerintah mengebelinya. Dan memang dijual rendah mungkin, tapi tidak pernah rugi karena pemerintah ikut andil di situ gitu. Untuk apa, sudah jelas jawabanku atau gimana, Mbak Aibo? Jelas Mbak Su, makasih banyak. Jadi punya gambaran ada juga. Lagi kan? mungkin. Iya. Ya, mungkin dipersilakan kepada Mas Dimas untuk menjawab pertanyaan dari Aibo. Oke, Mbak. Mbak Aibo, jadi gini, rata-rata di sini itu adalah tanaman yang kiranya untuk rugi itu diminimalisir. Nah, contoh di Malaysia sendiri, ini kan hampir sama kan dengan iklim di Sumatera dan Kalimantan. Nah, tadi saya sudah bilang, rata-rata hampir semua perkebunan di sini adalah perkebunan sawit dan perkebunan karet. Jadi ketika sawit dan karet di musim hujan dan di musim panas, itu rata-rata dia bisa hidup dan berkembang dengan baik, apalagi di iklim tropis seperti di Asia Tenggara seperti ini. Dan untuk kerugian, saya rasa mungkin kalau ada mungkin ya, kalau dari sepengetahuan saya, mungkin kerugiannya ketika tanaman sawit itu gagal panen disebabkan hama, kemudian tanaman karet gagal panen itu disebabkan oleh hama seperti babi, kemudian hama-hama virus tanaman, seperti itu sih Mbak kalau dari pengetahuan saya. Dan untuk pemerintah sendiri apakah mensupport ketika pertanian itu gagal? Nah, mungkin kalau sepengetahuan saya tidak tahu ya, karena saya tidak bisa menjawab iya atau tidak, karena saya belum pernah menemukan kejadian seperti itu sih Mbak di sini. Dan rata-rata perkebunan di sini adalah milik swasta yang dimana rata-rata penduduknya bekerja di situ. Seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Dimas atas jawabannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube. Ada satu dari Fasyeh, apakah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa? Mungkin dari Mbak Su boleh menjawab dahulu. Dipersilahkan. Saya juga nggak tahu ya, ini nggak ada kayaknya. Pemerintahnya sudah bagus dan kita sudah hidup makmur ya, anggaplah gitu. Jadi sudah cukup lah untuk itu. Mau ditingkatkan apa lagi kalau kita melihat dari, saya sudah pernah ya keliling beberapa negara, saya lihat juga, saya masih ngelihat Swiss tuh masih lebih bagus lah. Maaf ya, maaf kata. Beneran nih, saya sudah pergi ke berbagai negara di luar dari Swiss, itu memang kalau saya dilihat itu Swiss memang lebih, pemerintahnya lebih teratur, bagus, dan ya gimana ya? Udah cukup ya? Iya udah cukup gitu. Kalau saya ngebandingkan ke negara lain. Oke. Karena mungkin karena budaya Indonesia, budaya Swissnya itu masyarakat lokalnya mencintai produk lokal, mungkin seperti itu. Jadi makanya maju gitu loh di sini. Oke. Baiklah. Mungkin itu. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Su. Kepada Mas Dimas dipersilahkan juga untuk menjawab pertanyaan yang pertama.
Mas Dimas? Dengar suara? Dengar? Jadi gini, Mbak. Misalnya kalau dikatakan apa ya, ada kesadaran atau enggak sih? Menurut saya masyarakat itu sebenarnya ada sadar. Tinggal pemerintahnya aja sih gimana. Mau nggak turun tangan. Jadi untuk membangun sebuah infrastruktur yang baik, itu harus ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, pemerintahnya enggak, sama aja. Kalau pemerintahnya baik, masyarakatnya yang diajak cuma diem aja, nggak ada apa-apa ya sama aja. Jadi butuh kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti itu sih Mbak kalau dari saya lihat. Jadi ketika semua berkolaborasi dengan baik, insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Seperti itu sih Mbak dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas untuk jawabannya. Oke, ada lagi nih satu pertanyaan lagi dari Anisha. Apakah perbedaan musim di Swiss juga mempengaruhi sistem perekonomian di desa? Kepada Mbak Su, dipersilahkan. Maaf Mbak, bisa diulangin karena nggak dengar ada suara di Oh ya, mohon maaf. Apakah perbedaan musim di Swiss juga mempengaruhi sistem perekonomian di desa? Oh, saya pikir tidak. Kita tidak ada bedanya sih, mau musim dingin, mau musim ini, kayaknya selalu sama dan selalu ada. Maksudnya sesuatu yang kita butuhin selalu ada, tapi nggak ada kayaknya. Sama aja. Apalagi lockdown ini kita nggak ada, ekonomi mungkin menurun, tapi Swiss masih tidak total lockdown, jadi suamiku masih 100% kerja. Oke, berarti sepanjang tahun sama. Semua ya. Mungkin makin meningkat kali. Berjalan ya. Oke, baik. Saya rasa sudah. Boleh bertanya kepada Mas Dimas, boleh nggak? Boleh silahkan Mas Said. Ini mau bertanya untuk kalau dari informasi yang tadi Kak Dimas ceritakan itu kan di Malaysia ya pola pikir SDM warganya sudah ya bisa dibilang jempolan gitu ya. Kira-kira untuk meningkatkan sumber daya manusianya dari Mas Dimas pribadi itu ada tips-tips khusus enggak gitu? Ya mungkin itu cukup. Baik, kepada Mas Dimas dipersilahkan untuk menjawab. Oke Mas, saya akan menjawab ya Mas. Sebenarnya gini Mas, dikatakan bukan jempolan sih Mas. Mau diajak enggak sih sebenarnya? Itu kan sebenarnya, ya kan Mas? Kalau dikatakan jempolan enggak, hampir sama. Indonesia dengan Malaysia ini sama, dikatakan seperti itu. Kuncinya itu satu Mas, ada enggak tokoh yang kiranya bisa menggerakkan semua. Nah, itu yang penting Mas. Karena apa? Kalau ada tokoh, 1, 2, 3 tokoh bisa menggerakkan satu kampung. Nah, dengan dia kalau bahasa kasarnya mendoktrin masyarakat untuk maju, untuk berkembang, untuk memberikan kebaikan, insya Allah lah Mas, sama-sama dengan kesabaran, insya Allah bisa. Mungkin saya lihatnya seperti itu sih. Kalau di desa, kalau di Semenanjung ini rata-rata pendekatannya agama Mas. Kalau saya lihat pendekatannya agama dan itu isu ras. Nah, ras itu yang diutamakan. Itu nanti bisa lah Mas pendekatannya seperti itu. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya mungkin saya kurang tahu ya Mas. Mungkin kalau boleh dikatakan jalan praktisnya itu ya politik itu Mas kalau saya lihatnya. Nah, seperti itu sih Mas. Iya. Oke. Terima. Tanggapan dari saya sih Mas. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mas Dimas atas jawabannya. Ini diskusi yang cukup menarik ya. Banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari segala pertanyaan dan informasi yang telah dipaparkan oleh narasumber. Tidak terasa kita udah hampir sampai nih di penghujung acara webinar kali ini. Untuk sesi penutupan, kami persilahkan kemudian para narasumber untuk dapat memberikan pesan penutup ataupun saran-saran yang sekiranya bisa bermanfaat untuk desa di Indonesia agar dapat membangun lebih baik lagi desanya dan mungkin bisa diterapkan. Kepada kepada Mbak Su bisa
dipersilahkan untuk menyampaikan pesan penutup. Ya, saya mau nambahin sedikit. Saya sudah tulis tadi, mau baca ya. Bagi pelajar yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, mari turun ke lapangan dan membantu memberikan solusi yang ada di masyarakat. Cintai dan pakailah produk dalam maksudnya negara kita ya, dalam negeri negara kita sendiri, itu loh maksudnya. Jadi biar seperti di Swiss, orang Swiss sendiri itu fanatik dengan produk-produk Swiss sendiri, dan dia malah tidak percaya dengan produk lain karena dia memakan produk itu dan dia percaya kalau di Swiss itu produk yang sudah masuk ke Swiss itu diteliti benar-benar, maksudnya tanpa ini dia tahu. Jadi sudah tahu untuk kesehatan bagus, untuk ini. Mungkin di Indonesia juga harus seperti itu dan memajukan desa aja dulu, di desa aja dulu. Nggak usah seluruhan, tapi melalui desa dan melalui orang-orangnya. Jujur dan disiplin itu penting. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih pesannya, Mungkin Mbak Su. makasih untuk semuanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa direalisasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin selanjutnya dari Mas Dimas. Silahkan memberikan pesan penutup. Kalau dari saya sendiri sih Mbak, terutama kita fokuskan kepada ekonomi masyarakat desa. Mungkin dengan kita membeli barang-barang di tetangga kita, di di kampung-kampung, itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Contoh, kita bahkan sedih ada Indomaret sudah masuk desa. Itu kan benar-benar mematikan usaha ekonomi masyarakat desa, seperti itu kan. Ya mungkin kita nggak usah gengsi lah, nggak usah malu untuk membeli barangan atau kebutuhan kita di tetangga-tetangga kita, seperti itu. Dan mungkin satu lagi saran sih kepada teman-teman di desa sendiri, kalau bisa ya kasihlah proposal ke pemerintah, lobby-lobbylah dengan pemerintah. Karena apa? Kita juga butuh pemerintah untuk pembangunan desa itu sendiri. Mungkin itu dari saya sih Mbak, untuk teman-teman dari Permira ataupun teman-teman dari desa, seperti itu. Oke, baik sekali. Terima kasih Mas Dimas. Mungkin selanjutnya oleh perwakilan dari Desa Kalikudu kepada Mas Aid, dipersilahkan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Permira untuk program ini. Ya, beribu-ribu terima kasih. Salam kenal, tanpa adanya ini saya pribadi atau Kalikudu itu nggak akan mengenal kakak-kakak semua. Dan semoga suatu saat itu dari Permira ataupun perwakilan atau kakak-kakak siapapun, Kalikudu terbuka untuk kakak-kakak semua. Terima kasih. Ya, dan terima kasih kepada kakak narasumber yang ciwi dan cowok ya, telah ya setidaknya memberi gambaran untuk Kalikudu ke depan, bagaimana penerapan di pembangunan lingkungan dan sumber daya manusianya. Mungkin itu yang bisa saya ambil. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Aid Mustafa atas pesannya. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari webinar ini adalah hal penting untuk yang kami bisa lakukan agar memajukan desa atau mengembangkan desa di Indonesia adalah pertama kita harus fokus pada ekonomi masyarakat desanya sendiri, cintai produk lokal dan simbiosis mutualisme gitu, sama-sama kita menjual, kita juga membeli dagangan jualan dari orang lain yang sesama tetangga kita di desa itu, agar siklus ekonomi di dalam lingkungan kita sendiri dapat berjalan dengan baik. Dan juga dukungan pemerintah amat sangat penting bagi kemajuan apalagi infrastruktur, baik itu jalanan, listrik, air, karena dengan infrastruktur yang maju, secara otomatis desa juga akan menjadi maju juga dengan sendirinya.
Oke, saya ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada para narasumber yang sudah membagikan pengalamannya tinggal di negara luar, juga memberikan cerita dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat. Rasanya sangat menarik sekali nih untuk diskusi kali ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada para audiens yang di malam hari ini menyempatkan waktunya untuk bersedia mengikuti kegiatan Zoom webinar ini. Dan sekali lagi saya menginfokan untuk yang terakhir kalinya, apabila ada hadirin sekalian ingin ikut serta secara aktif dalam membantu pembangunan maupun pengembangan masyarakat di Desa Kalikudu, kami membuka kesempatan untuk mendonasikan sebagian rezekinya melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1480012671750 atas nama Nainggolan Yurike, ataupun melalui akun Sberbank Rusia dengan nomor 5469520027202019 atas nama Yurike Nainggolan. Sebelum penutupan nih, kita mungkin bisa semua nyalain kameranya kali ya untuk dokumentasi kegiatan. Ini boleh. Siapa nih? Oke, udah ready? Mantap. Nih, baik. Oke. Oh, ada yang baru. Sip. Baiklah, sudah sampai kita di penghujung acara. Untuk teman-teman hadirin sekalian, jangan lupa untuk follow akun Permira di Instagram @permiraofficial atau subscribe YouTube channel Permira Pusat untuk informasi webinar selanjutnya. Karena kegiatan kita tidak hanya hari ini, masih ada rangkaian-rangkaian kegiatan lagi yang nanti akan kami informasikan melalui akun sosial media Permira. Semoga kedepannya kita dapat menyerap informasi yang bermanfaat dari pengelolaan desa di luar negeri dan bisa menerapkannya untuk desa-desa di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya Rara Godwin undur pamit dari live webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Sud, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga buat Assalamualaikum. Pak Air. Nanti guys. Ya, sama-sama. Terutama jodoh guys. Tapi maaf, aku punyanya luar negeri nih jodoh.